kita semua. Saya Rena. Dan saya Tabita Sasikirana Adiatri. Saya S5 DSKI. Kita tidak boleh melupakan para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang bagi Indonesia. Sehingga saat ini kita bisa menikmati anugerah kemerdekaan di negara kita. Salah satu momen perjuangan diabadikan dalam film Merah Putih. Film berjudul Merah Putih ini diproduksi pada tahun 2009 dengan durasi 110 menit. Conor Alin berperan sebagai penulis sekaligus produser dalam film tersebut. Dalam menulis, ia ditemani oleh saudaranya, yaitu Rob Alin, dan memproduseri film Merah Putih bersama Gary L. Hayes. Film ini disutradarai oleh Yadi Sugandi dengan pemerannya yaitu Doni Almansyah sebagai Thomas, Darius Sinantria sebagai Marius, Lukman Sardi sebagai Amir, Teguh Rifnu Wikani sebagai Dayan, Rahayu Saraswati sebagai Senja, Rudy Wawor sebagai Mayor Van Gardner, David John Wetton sebagai Kapten Schaefer. Merah Putih adalah film pertama dari rangkaian film trilogi Merdeka. Didedikasikan untuk dua pahlawan Indonesia, yakni Letnan 1 R.M. Subianto Jojo Hadikusumo dan Kadet R.M. Sujono Jojo Hadikusumo, serta pastinya semua pahlawan yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Film ini mengangkat kisah perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia karena tentara Belanda yang masih mencoba untuk menguasai Nusantara. Selain untuk menambah pengetahuan, dengan film ini pastinya juga diharapkan kita merefleksikan diri sebagai generasi yang melanjutkan perjuangan para pahlawan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia berbahagia karena akhirnya lepas dari belenggu penjajahan. Walaupun begitu, Belanda masih mencoba untuk menjajah lagi. Masih banyak pertempuran pasca kemerdekaan. Kondisi rakyat Indonesia tentu sudah berbahagia dan merdeka. Namun dengan orang asing yang mencoba masuk lagi, bangsa Indonesia tetap semangat untuk melawan mereka. Karena mereka tahu sekarang Indonesia adalah bangsa yang merdeka, berhak untuk berdiri sejajar dengan bangsa lain. Pada saat itu, khususnya setelah kemerdekaan, tingkat kesejahteraan sosial masih rendah. Namun dengan waktu yang berjalan, maka rakyat bisa bersekolah, hidup berdampingan dengan orang lain, dan bisa membangun desa. 100.000 tentara Belanda sudah menduduki Indonesia di tahun 1947, membuat kebahagiaan rakyat semakin sirna lagi. Dimulailah aksi kekerasan oleh Belanda. Dalam film diceritakan 4 tentara Republik, yaitu Marius, Amir, Thomas, dan Dayan. Mereka bersatu dan berjuang bersama menghadapi Belanda yang menyerbu markas mereka pada tahun 1947. Saat itu sedang diadakan pesta. Hal yang menarik adalah keempat orang tersebut berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan suku, agama, dan kalangan seringkali memunculkan konflik. Tetapi justru di keadaan genting, mereka harus saling melengkapi. Walaupun berbeda, semangat para pahlawan muncul yakni karena cinta tanah air dan nasionalisme yang begitu tinggi. Mereka tahu bahwa Belanda tidak lagi ikut campur dalam bangsa Indonesia. Setelah mengetahui penderitaan rakyat, bahkan kehilangan teman sendiri, semangat mereka semakin berkobar untuk mengusir Belanda. Kesadaran untuk membela negara Indonesia selalu tertanam dalam jiwa mereka. Hingga akhirnya merekalah yang berhasil selamat dari pembantaian Belanda dan perlu menyusun rencana untuk melawannya. Pasti keraguan akan ada, seperti kapten yang tidak tahu harus melakukan apa, tapi semua bagaikan keluarga yang saling membantu. Setiap perang menyakitkan, tetapi setiap perjuangan akan berdampak.
Berkali-kali mereka dikejar Belanda ataupun mendapat penolakan dari rakyat. Namun, kemudian penderitaanlah yang membuat mereka sadar satu sama lain dan bersatu. Bahkan, terdapat rakyat yang juga ingin ikut berperang karena melihat semangat mereka dan melihat banyak warga yang terbantai. Rencana perlawanan telah terbentuk setelah mereka menyusuri jejak dan tahu bahwa Belanda akan memecah belah Republik. Akhirnya setelah mereka melaksanakan misi, musuh berhasil dipukul mundur. Jika mereka kalah, maka Indonesia akan semakin berpotensi dijajah lagi, dan Belanda akan meningkatkan kekejamannya karena kesalahan dengan perang. Tetapi dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa, mereka dapat menang. Oleh karena itu, Belanda tidak bisa lagi menguasai daerah tersebut. Rakyat Indonesia pun menjadi lebih sejahtera, makmur, dan dapat membangun negara. Perjuangan mereka dapat memberikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, perlawanan belum usai. Tanggal 17 Agustus menjadi momentum berharga bagi bangsa Indonesia. Berbagai sukacita terus ada tahun demi tahun. Untuk memaknai kemerdekaan Indonesia pastinya dari zaman dulu hingga saat ini perlu terus menjaga persatuan bangsa dengan toleransi, bersyukur atas kemerdekaan dan mengingat jasa para pahlawan. 17 Agustus identik dengan lomba-lomba yang berkaitan dengan perjuangan para pahlawan. Saat ini hal itu seperti lomba vlog kemerdekaan, makan kerupuk, ataupun balap karung. Tetapi zaman dulu mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba dilaksanakan dengan lebih heboh, seperti terdapat pawai, pesta karena perjuangan khas setiap pahlawan dan sukacita yang mendalam. Merah Putih menggambarkan film dengan tema perjuangan rakyat Indonesia. Orang-orang yang rela berjuang karena kecintaannya dan menjadi pahlawan nasional yang tak akan pernah dilupakan. Dari sana kita bisa belajar untuk selalu mencintai negara, pantang menyerah, rela berkorban, percaya pada Tuhan yang Maha Kuasa dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Suasananya mengharukan dan menegangkan karena perbedaan perasaan dan kondisi setiap individu. Film perjuangan memiliki banyak sekali pelajaran. Dalam film Merah Putih, durasinya ideal, mudah dimengerti serta tidak membosankan. Mencerminkan perjuangan pahlawan nasional yang mungkin asing didengar ataupun kisahnya belum diketahui banyak orang, sehingga bisa menambah pengetahuan tentang pahlawan Indonesia dan perjuangannya. Tapi sayangnya banyak bahasa daerah yang tidak semua orang ketahui, sedangkan tidak ada subtitle dalam film. Beberapa adegan cenderung dilakukan di tempat yang gelap sehingga tidak terlihat dan melewati beberapa bagian. Resolusi film pun cenderung rendah. Lebih baik lagi jika memberikan subtitle dalam film dan meningkatkan peralatan untuk merekam. Namun secara keseluruhan film sudah sangat bagus. Walaupun film ini memiliki kekurangan, tetapi harus ditonton karena memiliki banyak sekali pelajaran, dan tentu untuk menghormati perjuangan para pahlawan. Sekian ulasan kami mengenai film Merah Putih. Kiranya film ini bisa ditonton untuk merefleksikan kehidupan kita. Maaf jika terdapat kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Terus